Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 2 ingin membaca tentang agama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Menas. Nama saya Hidayat Syadin. Agamanya apa? Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, lalu pengertian. Cabang imam yang berkaitan dengan lisan adalah penggunaan ucapan atau perkataan. Jadi seorang muslim harus sesuai dengan ajaran Islam. Lisan harus dipelihara agar tidak menyakiti orang lain dan hanya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Baik, selanjutnya ada dalil tentang hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan saya yang akan membacakan cabang ilmu dalam lisan. Oleh karena itulah, pada Sya'abul Iman, berdasarkan pengelompokan para ahli, hadis sebagaimana disebutkan sebelumnya, implementasi iman akan termanifestasikan dalam hal-hal yang konkret dari mana yang kororun di lisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat yang baik-baik, dan 2 adalah membaca kitab suci Al-Quran, dan yang ketiga adalah belajar dan menuntut ilmu, dan yang keempat ada mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan yang kelima yaitu berdoa, dan yang keenam adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk kalimat-kalimat istighfar, dan yang ketujuh adalah menghindari bacaan yang sia-sia atau bacaan yang tidak ada hasilnya atau bacaan yang memang tidak jelas. Nah, untuk contoh penerapan di keseharian, yang pertama ada membiasakan mengucapkan salam ketika bertemu. Yang kedua, ada menggunakan kata-kata sopan kepada orang tua, guru, dan teman. Yang ketiga, menghindari berkata kasar atau mengejek. Yang keempat, membiasakan membaca doa sebelum melakukan aktivitas. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Cabang ilmu yang berkaitan dengan lisan mengajarkan kita bahwa setiap muslim wajib menjaga ucapannya agar selalu berkata baik, bermanfaat, serta tidak menyakiti hati orang lain. Lisan bisa menjadi ladang pahala ataupun dosa tergantung bagaimana kita menjaganya. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.